Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran atletik. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi atletik, yang pertama itu memahami hakikat atletik. Yang kedua, memahami lapangan dan perlengkapan atletik. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, dan tolak peluru. Yang keempat, memahami perkembangan teknis keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, dan tolak peluru. Aktivitas pembelajaran jalan cepat. Fase-fase pembelajaran jalan cepat. Yang pertama itu fase tumpuan dua kaki, di mana fase gerakan tumpuan dua kaki terjadi sangat singkat saat kedua kaki menyentuh tanah. Pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Yang kedua, fase tarikan. Fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Lihat pada contoh. Selanjutnya, fase relaksasi. Tahap ini terjadi antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu. Lengan vertikal dan paralel di samping badan. Lihat pada contoh. Selanjutnya, fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan jika titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Pertimbangan teknis keterampilan gerak jalan cepat. Hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat. Yang pertama, hilang kontak dengan tanah atau tubuh melayang. Yang kedua, badan terlalu condong ke depan atau tertinggal ke belakang. Yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Yang keempat, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Dan yang kelima, langkah terlalu pendek. Hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Yang pertama, lutut tetap lurus pada saat atau melakukan fase tumpuan dua kaki. Yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang, otot punggung, dan otot-otot daerah perut. Yang ketiga, cegah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi, jadi harus sejajar. Yang keempat, gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Yang kelima, lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Itu untuk praktek jalan cepat. Ya, diperhatikan dan dipahami. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran lari jarak pendek. Yang pertama dipelajari itu gerak dasar start lari jarak pendek. Nah, ini sudah dipelajari dari SD SMP. Ya, pada aba-aba bersedia. Nah, lihat pada contoh. Tangan lebih lebar sedikit dari lebar bahu. Badan condong ke depan. Leher tidak tegang dan pandangan ke arah kira-kira 2,5 meter di muka garis start. Aba-aba siap. Nah, ini
panggul sudah mulai diangkat sedikit, kepala direndahkan. Pada saat mengangkat panggul, ambil napas dalam-dalam, dan yang keempat pusatkan perhatian dan saat terdengar pistol atau aba-aba start. Nah, pada aba-aba ya, ini sudah mulai akan melakukan tolakan atau berlari. Gerakan lari. Setelah melakukan start dengan langkah-langkah peralihan yang makin lebar, lanjutkan dengan melakukan gerakan lari yang sangat cepat. Dalam prakteknya, gerak pelari melewati garis finish biasanya berusaha berhenti kira-kira 5 meter melewati garis finish. Jadi pada saat kalian mencapai finish itu jangan langsung berhenti. Jadi berhentinya perlahan-lahan hingga sampai 5 meter garis finish. Selanjutnya keterampilan gerak lompat jauh. Yang pertama awalan. Gerakan awalan atau ancang-ancang pada lompat jauh adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum mencapai balok tolakan. Jadi pada saat gerakan lompat jauh, awalannya itu melakukan lari sprint. Jadi tidak dikurangi kecepatannya, menggunakan kecepatan penuh, dan langkahnya tidak boleh dirubah. Selanjutnya gerakan tumpuan atau tolakan. Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai lompatan yang cukup tinggi tanpa kehilangan kecepatan maju. Nah, jadi pada saat tolakan itu menggunakan kaki yang terkuat, boleh kaki kanan, boleh kaki kiri, tergantung kekuatan kaki kalian. Keterampilan gerak melayang di udara. Ini gayanya, gaya pada lompat jauh. Sikap badan melayang di udara adalah sikap setelah menolakkan kaki pada blok tumpuan. Badan akan dapat terangkat melayang di udara bersama dengan ayunan kedua lengan ke depan. Lihat pada contoh. Selanjutnya mendarat. Untuk menghindari pendaratan pada bokong, kepala ditundukkan dan lengan diayunkan ke depan sewaktu kaki menyentuh pasir. Titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Selanjutnya peraturan permainan lompat jauh. Lintasan awal lompat jauh itu lebarnya 1,22 meter dan panjangnya 45 meter. Panjang papan tolakan itu 1,22 cm sesuai dengan lebar minimum dan lebar 20 cm dan tebalnya 10 cm. Pada sisi dekat dengan temkas kaki, pelompat atau mendarat harus diletakkan pada papan plastisin untuk mencatatkan bekas kaki pelompat jika berbuah salah tolak. Lebar tempat pendaratan 2,75 meter. Jarak antara garis tolakan sampai akhir lompatan minimal 10 meter. Jadi dari papan tolakan ke bak lompat itu 1 meter, sedangkan bak lompatnya itu panjangnya 9 meter. Jadi kalau di total jumlahnya 10 meter. Permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Jika peserta perlombaan lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat 3 kali secara bergiliran. Selanjutnya tolak peluru. Keterampilan gerak memegang peluru. Ada 2 macam gaya yang sering digunakan pada tolak peluru, yaitu gaya lama atau ortodok, gaya baru atau O'Brien. Nah, itu digambar dilihat macam-macam cara memegang peluru.
Keterampilan gerak menolak peluru. Yang pertama, sikap awal ketika akan menolak peluru. Sikap menolakkan peluru ini tanpa berhenti harus segera diikuti dengan gerakan menolak peluru. Dorongan atau tolakan pada peluru harus lurus satu garis dengan sudut lemparan kurang dari 40 derajat. Nah, perhatikan pada gambar ya. Itu gambar di telinga, harusnya di atas bahu biar tidak berat atau memudahkan kita untuk melempar. Sikap akhir setelah menolak peluru. Sesudah menolak peluru, membuat gerak lompatan untuk menukar kaki kanan ke depan. Bersamaan dengan mendaratnya kaki kanan, kaki kiri ditarik ke belakang. Demikian pula dengan kaki kiri untuk memelihara keseimbangan. Jadi posisi kaki mengikuti arah tolakan biar tidak jatuh ke depan. Pertimbangan teknis tolak peluru. Hal-hal yang harus dihindari dalam tolak peluru. Yang pertama, sikap atau posisi awal yang tidak seimbang. Yang kedua, gerakan menolak peluru yang tidak benar, yaitu diiringi dengan lompatan kaki kanan. Jadi tidak boleh melompat ya, hanya mengikuti. Mengangkat tubuh terlalu tinggi dalam gerakan meluncur. Tidak menarik kaki kanan cukup jauh ke bawah badan. Mendarat dengan kaki kanan menghadap ke belakang. Gerakan kaki kiri terlalu ke kiri, jadi terlalu lebar, tidak sesuai dengan bahu. Terlalu cepat menegakkan badan. Dan mendarat dengan badan menghadap ke samping atau ke depan. Yang diutamakan dalam tolak peluru. Posisi kaki kiri selalu rendah. Lakukan gerakan kaki yang seimbang dengan kaki kiri mendorong ke belakang. Bagian atas badan harus selalu rileks, sedang bagian bawah selalu bergerak. Yang keempat, usahakan gerakan yang cepat dan menjangkau jauh dari kaki kanan. Putarlah kaki kanan ke dalam selama menolak peluru. Usahakan pinggang kiri dan bahu menghadap ke belakang sejauh mungkin. Usahakan lengan kiri dalam posisi tertutup. Dan yang kedelapan, kaki kiri harus kuat untuk menjaga keseimbangan badan.